PT PLN Persero membuka ruang kolaborasi untuk membangun 9 wilayah kerja panas bumi atau WKP dengan total kapasitas diperkirakan mencapai 260 MW. Adapun 9 lokasi geotermal yang akan segera dikembangkan PLN yakni Tulehu di Maluku Tengah, Atadei di Nusa Tenggara Timur, Songawayau di Halmahera Selatan, Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Ungaran di Jawa Tengah, Kapahiang di Bengkulu, Okaleange di NTT, Gunung Sirungu di NTT, Danau Ranau di Sumatera Selatan dan Lampung Barat. Jika total dari 9 lokasi yang potensinya telah kami kaji tersebut bisa mencapai 260 MW. Pada pengadaan tahap pertama, kami membuka kerjasama WKP untuk pembangunan di Tulehu, Songawayawa, Atadei, dan Tangkuban Perahu. Jelas Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan tertulis Senin 27 Maret. Darmawan mengatakan PLN selaku pemegang izin panas bumi di Indonesia telah mendapat mandat dari undang-undang untuk mengembangkan potensi geotermal sebaik-baiknya. Saat ini, kata dia, PLN telah menyiapkan detail studi 3G, yakni geologi, geochemistry, dan geofisik untuk pembangunan WKP. PLN berkomitmen untuk mendukung program transisi energi melalui pengembangan geotermal. Untuk mengakselerasi potensi geotermal, PLN juga terus menjalin kolaborasi lebih luas. Darmawan menyatakan kolaborasi menjadi kunci penting pengembangan potensi panas bumi yang tersebar di berbagai wilayah. Hal ini menyangkut studi kelayakan, pembangunan fasilitas panas bumi, dan konversi energi dari sumber panas bumi. Melalui kerjasama semacam ini, nanti kita akan mendapati adanya kolaborasi para ahli, sharing pengetahuan, serta kesempatan untuk meningkatkan portofolio energi hijau bersama-sama, sebut Darmawan. Darmawan juga mengajak setiap pihak yang berminat berkolaborasi, termasuk perusahaan lokal, perusahaan luar negeri, dan investor dalam maupun luar negeri untuk menjadi partner strategis PLN dalam pengembangan WKP di Indonesia. Kami di PLN membuka kolaborasi seluas-luasnya untuk seluruh pihak yang berminat bisa bergabung. Di sini kita akan bersama-sama tidak hanya membangun bisnis yang saling menguntungkan, tetapi juga memproduksi energi yang ramah lingkungan, ujar Darmawan. Pada rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2021 hingga 2030 milik PLN, penambahan kapasitas listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi ditarget sebesar 3,35 gigawatt. Proyeksi investasi yang mesti diamankan mencapai 17,35 miliar US dollar hingga 2030 mendatang untuk mencapai target tersebut. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana untuk membuka kembali lelang 3 hingga 4 wilayah kerja panas bumi tahun ini. Komitmen itu menyusul minat investor yang tinggi untuk kembali mengakuisisi sejumlah lapangan potensial di dalam negeri. Tahun ini rencananya ada 3 hingga 4 lokasi yang akan dilelang, kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Dadan Kusdiana kepada Bisnis Minggu 8 Januari lalu. Hanya saja Dadan mengatakan dirinya belum dapat menerangkan secara detail lokasi WKP yang bakal ditawarkan kepada publik tersebut. Dia beralasan potensi sumber daya serta investasi pengembangan yang dibutuhkan masih dihitung lebih lanjut tim kementerian. Darmawan Prasojo menambahkan langkah ini dilakukan untuk mengakselerasi transisi energi demi mencapai target net zero emission di tahun 2060. Sebagai agenda nasional, transisi energi yang sedang dilakukan Indonesia menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Transisi energi juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperluas akses terhadap teknologi yang terjangkau dan bersih guna mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih hijau. Dalam mendukung percepatan transisi energi di dalam negeri, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik guna mendorong target penurunan emisi Indonesia tahun 2030. Di samping itu, Indonesia meningkatkan komitmen pencapaian NDC pada tahun 2030. Dengan berbagai program pemerintah dan investasi ini, diharapkan Indonesia berpeluang mencapai target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat sesuai dengan Perjanjian Paris. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini.
Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel naratif selanjutnya ya. Terima kasih.